Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengenai perselingkuhan, sebetulnya pria dengan wanita itu memiliki kebutuhan naluri seksual itu sama, ya. Nah, yang membuat jadi beda itu satu adalah bahwa sekarang ini stimulannya sangat banyak sekali. Nggak bisa dibungkus dengan zaman yang serba hedonis. Stimulan atau yang merangsang pria atau wanita libido seksualnya meningkat itu kan sangat banyak sekali. Itu yang masya Allah. Film-film porno, kemudian juga iklan, ya. Termasuk juga mohon maaf banyak wanita yang tidak menutup aurat, yang berpakaian serba terbuka begitu. Itu jelas akan memunculkan libido seksual laki-laki kan terus meningkat. Makanya ini di perkantoran memang sangat riskan sekali. Banyak orang yang ini sudah menikah, ini juga sudah menikah, kemudian ya makan siang bersama, jalan bersama. Seringkali kalau diingatkan, loh kita kan nggak ada masalah apa-apa, nggak ada perasaan apa-apa, gue sama dia begitu kan. Ya awalnya nggak ada perasaan apa-apa, tapi kalau keterusan, ini kan kena pepatah Jerman, Witing tresno, jalaran soko kulino begitu ya, jajaran kauman maksudnya begitu. Itu kan bisa terjadi. Nah, hal seperti inilah yang akhirnya membuat laki-laki itu mereka melakukan perselingkuhan. Tapi juga bukan pihak laki-laki, perempuan pun demikian adanya. Kalau diperhatikan, tingkat perceraian sekarang itu yang sedang naik, kasusnya adalah gugat cerai. Jadi istri menggugat cerai suami. Jadi bukan suami menceraikan istri, yang paling banyak sekarang kasusnya adalah sebaliknya. Istri menggugat cerai suami. Termasuk tren istri yang berselingkuh, itu pun juga meningkat. Saya mengantar orang ya ke pengadilan agama ngurus perceraian dia dengan istrinya. Itu saya lihat di kantor pengadilan agama itu ada beberapa orang perempuan yang ngurus perceraian juga, tapi sudah diantar oleh laki-laki lain begitu. Saya bilang, wah ini jaga bola muntah saya bilang ini itu ya. Udah siap-siap begitu. Jadi dua-duanya memang sekarang ini bisa terjadi perselingkuhan. Kalau dari masalah libido seksual, Allah memberikan karunia dan potensi yang sama begitu. Tapi sekarang ini masalahnya bahwa stimulannya terlalu banyak sekali. Karena interaksi atau alaqah hubungan antara pria dengan wanita sekarang sangat terbuka. Hampir-hampir tidak ada batasnya kan begitu. Di sekolah, duduk, siswa-siswi kan seringkali dicampur. Satu bangku begitu. Ya kan? Boncengan naik motor, di bis, di kereta, di kendaraan umum begitu. Maka berapa kali di Transjakarta itu kan kasus pelecehan seksual. Karena memang interaksi antara pria dengan wanita sekarang sudah terlalu terbuka, tidak ada batasan di antara mereka. Itulah makanya negara punya kewajiban untuk memberikan regulasi pengaturan hubungan pria dengan wanita, bahwa dalam tempat-tempat umum harusnya sebisa mungkin itu ada invisol, ada pemisahan pria dengan wanita. Kan itu akan sangat enak. Istri juga di rumah tenang, karena suami juga dia keluar rumah dalam keadaan sudah invisol, terpisah pria dengan wanita. Laki-laki juga tenang bekerja, atau juga di sekolah tenang, karena dipisah antara pria dengan wanita begitu. Tapi kalau sekarang ya Masya Allah wa na'udzubillah, orang sudah nggak ada perasaan risih lagi. Walaupun bukan suami istri, boncengan gitu kan, atau naik mobil berdua gitu. Padahal itu bibit-bibit terjadinya perselingkuhan. Dan dalam pandangan hukum Islam, walaupun tidak ada perasaan apa-apa, tetap haram begitu. Misalkan mau pulang dari pengajian, ada teman akhwat, karena satu jurusan, satu komplek, diajak bareng boncengan naik motor. Nah itu udah rawan itu. Dan sebagian ulama itu mengharamkan namanya membonceng wanita begitu kan. Tapi kalau naik mobil itu sudah namanya khalwat, karena mobil tempat khusus begitu. Berdua di kendaraan sudah khalwat. Beda dengan berdua di kendaraan naik mikrolet, metro mini, atau naik kereta dengan masinis begitu kan. Itu nggak ada persoalan begitu kan. Itu di mobil pribadi segala macam. Ya anak sekolah juga kan sama, mahasiswi kan juga begitu, mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari kan banyak juga. Anak sekolah sekarang hubungan seks pranikah di kalangan remaja kan juga meningkat pesat, karena di antara mereka hubungan sangat terbuka. Kayak belajar bersama. Ya anak saya SD itu ada nanti belajar kelompok. Itu saya nggak kasih izin. Belajar bersamanya di rumah perempuan, nggak saya kasih, udah perempuan-perempuan, laki-laki. Biar yang laki-laki mengerjakan di rumah temannya laki-laki, yang perempuan di rumah mereka masing-masing. Nanti ketemu di sekolah baru kemudian
dikerjakan di sekolah bareng-bareng. Kalau sudah dibiarkan seperti itu sudah menjadi bibit awal terjadinya hubungan yang tidak syar'i dan bibit-bibit terjadinya hubungan yang terlalu bebas antara pria dengan wanita. Ini penyebabnya di situ, ya. Coba kalau misalnya laki-laki perempuan di kantor juga dipisah, kan enak. Kenapa sih namanya sekretaris harus perempuan? Kenapa front office harus perempuan? Harus berpenampilan menarik, menarik beca, gitu kan? Kenapa coba kan? Ini sudah eksploitasi, ya, kecantikan perempuan. Lihat di front office semuanya perempuan, begitu kan? Dan nggak ada DFO itu yang namanya nenek-nenek itu nggak ada. Pasti perempuan muda semua. Kenapa kalau pamer otomotif, SPG-nya kok harus yang kayak begitu pakaiannya? Apa hubungannya? Ya, mobil Proton sama perempuan cantik. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya rem mobil sama rok mini? Nggak ada hubungannya gitu kan. Itu kan nggak nyambung, jika sembung bawa piano, nggak nyambung ting. Gitu kan. Jadi memang sistem sosial sekarang itu yang menyebabkan maraknya terjadi perselingkuhan begitu. Ya. Oleh karenanya dimintakan kaum laki-laki itu menjaga pandangan. Karena kata Nabi, pandangan itu adalah anak panah beracun yang dilemparkan syaitan ke dalam hati anak Adam. Ya, memang yang berat kita adalah laki-laki ini ya, yang berat kita begitu. Karena perempuan yang nggak menutup aurat di luar sana ya lebih banyak daripada menutup aurat. Lu lihat aja bayangan kalau naik motor itu kan, pakai celana pendek, dibonceng di belakang. Saya sebagai seorang biker juga risih juga gitu kan. Ingat dengan firman Allah, godul basor, tundukkan pandangan, nubruk gitu kan. Bingung gitu kan. Mau disalib, lagi macet lampu merah begitu kan. Gimana juga bingung gitu kan. Serba salah, ngelihat dosa begitu kan. Akhirnya harus bagaimana coba. Jadi kayak Raisa, serba salah jadinya begitu. Allah karim. Itu bibit perselingkuhan di situ, begitu ya. Termasuk juga ada yang namanya CBSA, cinta bersemi sesama aktivis. Hati-hati. Ya kalau berlanjut ke pelaminan sih ya nggak apa-apa, tapi kalau ini cuma ternyata akhirnya jadi backstreet begitu kan. Jadi apel, walaupun mungkin kelihatannya islami gitu ya. Apelnya malam Jumat. Pacarnya di musola gitu ya, di bawah beduk gitu lagi. Sebelum pacaran ta'awuz dulu, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Dibuka dengan tahmid dan sholawat serta tasyahud begitu kan. Amma ba'du begitu. Kalau bubar baca kafaratul majelis gitu. Allahu akbar. Itu tetap aja enggak syar'i begitu kan. Jadi memang yang membuat itu bukan masalah libido seksual laki-laki itu lebih tinggi, bukan. Tapi karena sistem sosial sekarang yang terlalu terbuka, terlalu permisif, dan dorongannya hedonis, ingin mencari kepuasan fisik begitu. Kan aneh ya, ada pasangan laki-lakinya ganteng, istrinya cantik, tapi selingkuh juga. Kurang apa coba? Kurang iman yang ada itu. Gitu kan? Kalau dia punya iman kan dia tahu yang halal istrinya, maka itu yang akan dia jadikan sebagai kawan hidup. Nabi SAW Allah perlihatkan satu pemandangan di neraka, satu kaum yang laki-laki itu di sebelah kanannya daging yang empuk, lezat, sebelah kiri daging yang busuk berbelatung. Tapi laki-laki ini di neraka malah memakan daging yang berbelatung. Gitu. Kalau Nabi tanya, ya Jibril, manhum, siapa mereka? Kata Jibril, ya Muhammad, mereka adalah umatmu. Laki-laki yang Allah berikan istri yang halal, tapi memilih berzina. Gitu. Ini kalau kita punya iman, kan kita akan takut kepada Allah. Begitu ya. Walaupun mungkin peluang ada. Coba kita baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam kan, peluangnya ada begitu, ketika dengan Zulaikha berdua-duaan begitu, tapi malah melarikan diri. Atau ketika disuruh lewat gitu kan, di hadapan para istri-istri pejabat, semua terkesima gitu kan. Ini bukan manusia tapi malaikat begitu. Tapi beliau malah memilih masuk penjara untuk menghindari fitnah itu. Makanya kata Nabi, di antara laki-laki yang mendapatkan naungan di padang mahsyar adalah laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi dia menolak dengan mengatakan inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Keren itu. Coba kayak gitu. Yang ngajaknya perempuan cantik, kaya, ditolak, takut Allah. Kalau ngajaknya udah tua, miskin, penyakitan, ditolak wajar tuh begitu.
Ini luar biasa. Jadi karena itu Mbak, sekarang ini sistem sosial sangat terbuka dan terlalu terbuka. Dan kita juga akhirnya kena imbas, beranggapan bahwa hal itu, orang lain juga begitu kok, masa saya dilarang, kenapa begitu kan? Orang pacaran, kok saya nggak boleh pacaran, kan begitu. Malah orang tua tidak sedikit yang nyuruh anaknya pacaran. Coba Ndo, kamu tuh punya pacar. Kamu tuh udah 18 tahun kok belum punya pacar, kenapa? Kamu tuh coba Mas, kok udah mahasiswa nggak punya pacar, kenapa impoten? Gitu kan? Itu orang tua suka heran kalau anaknya nggak punya pacar tuh heran. Ya Allah, jangan-jangan anak saya abnormal, jangan-jangan anak saya homo gitu kan? Nggak punya pacar begitu. Astagfirullahaladzim. Ini kondisi sekarang sangat liberal, sangat permisif sekali itu. Sehingga perselingkuhan itu wajar banyak terjadi. Nah, kita yang ingin istiqomah dengan yang seperti itu, insya Allah disebutkan oleh Nabi, ganjaran pahalanya lebih besar 50 kali lipat dibandingkan para sahabat dulu. Karena seperti memegang bara api yang panas. Dipegang panas, dibuang, bara apinya hilang begitu. Nah ini memang seperti itu kondisinya Mbak ya. Kalau itu sudah berulang-ulang sampai terjadi perzinahan, maka berlakulah dalam Al-Quran surat An-Nur. Ya, azaniyatu la yankihu illa zanin. Perempuan pezina tidaklah menikah melainkan dengan laki-laki yang pezina juga. Laki-laki yang pezina tidaklah menikah melainkan dengan perempuan yang berzina juga. Berlaku surat An-Nur ayat 26 itu. Enggak boleh seorang pezina menikah dengan laki-laki dengan perempuan yang baik-baik, juga sebaliknya jangan sampai. Makanya pentingnya track record itu. Jadi kalau Mbak, Mas mau menikah, ya kita juga harus tahu track record seseorang. Oh, bagaimana dulunya, begitu kan? Bagaimana dulu teman-temannya, begitu. Ini sangat penting sekali. Ya, tapi tentu kalau sudah bertobat, ya insya Allah, Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun, begitu. Bagaimana kalau sudah begitu? Ya, kalau saya melihat dari surat An-Nur ayat 26 itu memang adalah, ya apa namanya, Allah meminta itu jangan sampai terjadi. Itu Mbak.